jatuhnya ke jurang. Kenapa, Bang? Harusnya perusahaan yang bagus itu pun bisa jatuh kan. Iya. Kayak saham-saham Pak BCA, perbankan ini kan belum. BCA, BCA, iya, BCA jatuh. Lumayan. Aku nggak lihat. Coba kita lihat BBCA. Oh iya, dia Karena ini turun. malah dibanting juga nih semua. Iya, Karena ini, oh, makanya makanya. yang tadi saya share juga yang di ini nih, yang di itu tadi, nah yang ini nih. Itu semua market itu hijau loh, kecuali Indonesia. Berarti Iya. ada sesuatu nih sama apa namanya eh, negeri ini gitu. Karena mau nggak Kayaknya mau memang ini ya apa lagi. namanya kondisi kan sebenarnya kan kalau mau gampang ngelihat kondisi ekonomi suatu negara itu lihatlah eh, capital marketnya kan gitu kan. Karena capital market itu kan dia forward looking, dia kan selalu lebih depan daripada apa yang di lapangan terjadi gitu. Nah, Iya, makanya iya. kemarin tahun ini malah Cina itu berapa 40% loh kenaikan. Oh ya, Persen ya sahamnya. Nah, ini bisa nggak kita untuk ke sana, Bang? Itrik kita untuk saham mereka. kita saham US aja, Om. US ya. Heeh. Oke. Nah, itu yang mau kita ini kan juga nih apa namanya jangan cuman di eh, saham Indonesia aja gitu kan. Takutnya Heeh. yang ditakutkan itu adalah ya Indonesia tuh ekonominya kayak gini-gini aja atau malah makin cemas, makin gelap. Kita selalu Iya, bertahan di IHSG, IHSG-nya turun terus, semua pada nggak ada yang ini juga kan. iya. Susah udah makin susah. Ada, kayak kemarin mungkin ada isu-isu Sri Mulyani nih Iya, ada mau keluar. Ada. Ya, April ini katanya nggak tahu habis Lebaran kali. gitu ya. Iya, Waduh. nggak tahu bener Kalau apa enggak. betul-betul, kalau betul-betul rasanya sih nggak bagus ya jadinya. Soalnya baru 2 bulan udah defisit 200 triliun kan, terus tahun ini juga bakalan ada hutang jatuh tempo 800 triliun. Mhm. Ya, itu dari mana? Pusing kan? Iya, betul. Udah gitu, ini lagi Mungkin apa namanya? dia kan rencananya kan PPN-nya mau jadi 12 kan mungkin jadi nggak berani terlalu diterapkan. Jadi kan ya banyak masukannya jadi nggak istilahnya nggak naik. Ya itu loh. Makanya ini kita ngelihat, waduh, ini udah harus, maksudnya kalau tetap di Indonesia terus nanti takutnya nggak bagus marketnya ini bawa ke malah bawa turun terus gitu kan. Iya, iya. Dan itu juga yang aku bilang tadi malam itu, kalau secara sistem itu bursa Indonesia ini, apalagi dengan sekarang ada ini ya, aneh-aneh gitu kebijakannya, ada FCA lah, ada apalah gitu. Itu secara sistem itu udah kayak udah menguntungkan ini aja apa namanya anggota mereka gitu. Misalkan anggota bursa itu ya anggota bursa kan bandar dan emiten kan. Jadi Iya, iya, untuk iya. menguntungkan anggota bursa itu ya ke situlah kebijakan itu mengalir bukan bukan ke market gitu. Jadi udah di by design itu bursa saham di Indonesia ini untuk sekarang ini tuh kayak didesain untuk menguntungkan anggota bursa bukan untuk para investor gitu loh. Apalagi kita investor retail Iya, iya. gini-gini gitu. Kalau saham naik aja gitu kan berapa persen itu langsung di UMA gitu kan. Mm. Terus kalau dia turun berminggu-minggu itu nggak ada di UMA tuh. Karena kenapa? Karena Iya, iya. biar retail atau investor-investor itu cut loss dulu, baru nanti dimakanin sama bandarnya, baru nanti diangkat gitu Iya. kan. Ya, kayak baru IPO itu saya lihat
Ya mereka cari cari cuan, dinaikin dulu, kita beli, dilempar ke bawah. Lalu, Iya. Sama juga kayak ya kan? misalkan beberapa saham tuh yang Hmm. apa namanya mereka bilang pooling gitu kan. Hmm. Terus kenapa cuma dapatnya 0,0 berapa persen gitu? Maksudnya cuma dapat 2 lot, berarti tujuannya apa gitu kan? Iya, Ngapain mau seperti di main. pooling gitu? Terus apa namanya? Ya itu kan jadi permainan kan? Hmm. Maksudnya itu apa ya? Ya lebih banyak tuh by design jadi menguntungkan inilah anggota Iya. bursa gitu. Dan ini juga apa namanya dibanding sama saham di luar, mostly kayak saham US itu, Hmm. karena dia udah apa majemukan ya, dan orang-orang yang walaupun market itu pasti ada bandarnya gitu, atau banyak pemodal besarnya yang bermain gitu kan, tapi karena begitu besar itu market, market US ataupun kripto atau gold kayak gitu, jadi Hmm. sangat susah untuk apa Dikontrol namanya ya. pemufakatan apa gitu. Kalau di Indonesia kan apa namanya ya udah mereka tinggal sekongkol aja hubungin semua nanti ininya apa namanya bandar-bandarnya kan ada listnya tuh. Hmm. Hmm. Udah jangan dijual dulu ya. Misalkan nih kayak apa namanya jangan dijual jangan pada jual dulu ya. Nanti kita jual di sini gitu kan. Nah, kalau Iya, yang iya, iya. di saham US atau di luar Bitcoin atau yang di luar itu kan gimana cara menghubungin orang-orang itu semua? Iya, betul. Kayak gitu. Nah, ini Om Om John nih, Om John turut turut berduka loh Om ya. Wah, sialan gua tadi tuh. Udah pasang TP tinggal pencet submit itu ya. Nggak bisa. Gila gue login bolak balik sampai gua telepon call center nggak bisa. Udah melayang duitku udah. Nah Hilang deh itu hampir 10 juta tadi. pas pas udah bisa MC-nya udah dihajar kan? Udah di bawah, udah minus. Nah, Udah minus. yang kayak Udah, gitu-gitu min, tuh kadang udah minus 7% tadi udah waktu dibawa. Nggak bisa ngapa-ngapain udah. nah itu. Rampok iPod. Sialan. Nah, Nggak itu tuh kasih TS saja, Pak John. Hah? Kasih TS. Enggak, kebetulan tadi karena kan eh, saya sudah hafal gerakan mesin itu selalu kayak gitu kan. Jadi Hmm. mesti waktu udah pasang lihat eye rate-nya ini udah bandarnya udah sebenarnya itu bukan bandar gede banget ya itu yang eh, bandar-bandar yang apa yang suka scalpingan juga cuma duitnya lumayan gede jadi udah hafal gitu masuk udah 22% targetku 20% keluar lagi pasang mau tinggal klik loh nggak bisa wah sialan ah, hilang deh ada 10 komplain nah, juta guys. komplain ke itu Om, komplain ke iPod. Iya, tadi udah ya seperti biasa. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Gile lu 10 juta lu bilang ketidaknyamanan bukan nggak nyaman tuh. Ya kayak gitu-gitu tuh. Bisa aja pas di situ. Udah gitu udah cuman berapa menit itu kan? Udah dia pas Iya, turun, dari udah dua bisa puluh dia. dua persen terjun bebas tadi itu. Waktu bisa itu udah Ya. posisi -7, makanya udah nggak keluar. Udah, tak lihat sih, iTrade masih weekly, daily ini masih oke ya. Tapi nggak tahu besok itu masih kasih sempat keluar nggak kayaknya sih. Biasanya perjalanan mesin kan rata-rata lumayan ya bisa kalau akum gitu bisa 4 5 minggu ya ya Om saja. Iya Om, itu makanya agak apalagi sekarang itu udah pada ini orang-orang tuh udah random nih. Udah main ini mereka apa namanya? Udah main satuan, Iya, bener. udah nggak ada lagi dia udah ngacak lah, udah nggak jelas. Makanya harus kawal ketat gitu. Maksudnya kayak ya udahlah, kalau bisa kawal yang 1 menit itu kan, kayak tadi MC itu kan di ITR 1 menitnya kan kelihatan tuh bengkoknya tuh di Iya, seribu bener. ratusan itu. Nah itu kalau Heeh. kalau bagus ya pasti tadi Om John juga harusnya kan kalau bisa eksekusi kan pas aja tadi itu 1100 Tuh, aja kan.
Bener, aku tadi justru lihat di time frame pendek 20%, gua lihat sudah mulai udah mulai nekuk dari 22 ke arah 21 itu aku udah isi di situ, udah mau trip profit. Proses Wah, kalau saya nggak bisa selalu monitor gimana ya? Nah, kalau Jadi banyak sekali saya kena kena apa? gocek, nak Kena gocek. cut loss semua. Saya kadang-kadang saya kasih TS, kena cut loss. Jadi udah nah kena itu Om. TS lonjak lagi naik. Aduh. Nah, itu tuh yang apa namanya tadi itu ya kalau marketnya seperti ini kan kita jadinya dipaksa untuk di market terus kan. Atau Iya. apa namanya ya jadi dipaksa untuk ngeliatin jadi trading lah gitu. Padahal kita nggak bisa trading gitu misal. Hmm. Nah, itu tuh susahnya. Makanya ya cari yang itulah berarti Om, apa namanya? Cari yang Dari dia yang investing ya, yang jangka panjang punya. bukan jangka apa namanya ya, bukan jangka panjang juga. Jangka panjang juga nggak bisa di Indonesia yang saya cerita tadi. Kak, Iya, iya. by design di Indonesia ini nggak bisa jangka panjang gitu. Kalau mau jangka Hmm. panjang ya ya di US ya. Hmm. Caranya itu paling ini Om, misalkan kayak apa namanya? Misalkan nih saya share nih ya, kayak misal katakanlah saham data tadi. Jadi ketika dia udah kayak gini dia dibanting udah mulai ada akumulasi tapi kita nunggu ML-nya naik dulu nih. ML2 naik Hmm. dulu gitu. Ketika dia dibanting-banting baru kita masuk di situ gitu. Tapi tetap juga Om, kita harus monitor juga paling sekali bukan 2 kali sehari. Pas Iya, iya. pas Data, jam-jam data, itu gitu. Kalau enggak data nanti juga saya naik nyangkut. langsung takutnya kan dia sempat naik, udah gitu langsung dibanting lagi, naik banting Iya, lagi, iya. gitu-gitu aja terus. Tadi pagi sudah sempat naik di atas 10%. Tapi saya masih masih merah, di atas naik 10% lebih masih merah. Iya Pak Terus Indra, memang jatuh ma- lagi. pas, pasarnya ini lagi liar betul ini. Ini yang dinamakan Iya, marketnya lagi liar kan IHSG-nya jelek, jadi semua orang cari kesempatan, betul. semua mainnya short term semua. Betul. Bandarnya pun juga nggak sabar nunggu kefomuan para retail. Pokoknya sudah dapet ya guyur langsung. Saham PP hari ini jatuhnya banyak loh. Iya, tunggu aja reboundnya. Nanti kalau trade-nya bagus itu PP itu baru bisa Iya, dia kencang main, berarti main itu. berapa hari gitu, Pak Indra. Tapi sudah masuk, sudah masuk. Jadi mau buang juga apa ya udah. Sudah. Karena trade-nya belum jalan ya Belum, selama 2 minggu terakhir ini kan Belum. Tadi kan udah turun terus. tadi kan didiskusikan kita ada bilang lihat Petro ini nampaknya mau ngikut data nih. Nah, wah, itu udah saya beli. Tahu nah tadi. kan harus ngikutin ini dulu, kan tak bilang juga tadi malam itu harus ngikutin dulu nih Iya, ML3-nya ada akum. Nah, takutnya itu di apa namanya? Yaitu kan saya share juga tadi iya, malam itu kalau dia masih seperti ini, dia ada masih distribusi akan apa namanya orang itu akan gampang langsung jualan gitu, masih banyak yang jualan gitu. Jadi iya, kalau iya. ada market lagi merah gitu, ya itu Hmm, mereka langsung pada keluar gitu kan. iya, iya. Gitu sih kita nyari Ya, yang lebih safe sih. Tapi sekarang ya aku memang. lihat itu kalau dia bagus, misalkan nih kayak MSIN tadi malam kan kita share, terus dia bagus, begitu cuan udah langsung kawal ataupun langsung ngambil gitu ininya apa cuannya Yang penting jangan Ber- ngadat. Berarti nggak bisa di hold lama ya. nggak bisa Pokoknya hold ada. lama jadinya om kalau sekarang ya. Iya, Ya kalau IHSG merah terus berturut-turut gini ini memang nggak bisa lama, harian aja. Iya iya, tuh iya. komposatnya kita lihat nih HSG ini dibuang terus karena
itu asing kan, penopangnya kan asing nih. Kalau nggak ada asing, nggak ada uang masuk ke pasar kan. Ya, lihat aja tuh. Tuh, Iklimnya kan hancur lebur toh. lihat nih. Ya, ini yang asing itu keluar nih kan, yang waktu JP Ya, Morgan, Morgan Stanley. iya. Itu udah berapa minggu tuh? Udah hampir 3 bulan tuh asing keluar terus. Gitu. Nah, ini juga kan ini apa namanya, banyak tuh yang di lingkungan investor-investor tuh pada khawatir juga tuh kalau apa namanya ini kan, bursa udah di underway kan. Nah, kalau ininya apa namanya, utang utang Indonesia malah yang di downgrade, nah itu lebih parah lagi nanti kredit utangnya. Waduh, ya SG-nya Itu bisa malah balik ke lebih lebih hancur tuh. 5.000. bisa 5.000. Dolar Gawat. juga ini. Iya, aliran fundamental Kalau nangis ini. menurut Pak Moses, lebih bagus kita jual, pegang uang, baru mainin 1212 apa atau gimana? Atau dibiarin dulu, Pak? Nah, ini pertanyaan susah sih, Pak. Karena apa ya? Eh, Apalagi misalkan nih Om Hendra pegang saham-saham perbankan gitu kan. Hmm, Nah, kalau misalkan tiba kan soalnya sih tentang kebijakan ya, tentang political will di Indonesia. Kalau misalkan iya, political will-nya itu bagus gitu kan, tiba-tiba ini lagi apa, baguslah tatanannya, tata kelolanya, kemudian ratingnya terus dinaikkan, pada naik lagi. Nanti semua tiba-tiba itu bisa naik 5% IHSG gitu kan. iya, iya. Nah, itu sih agak-agak ini apa namanya, itulah memang dilema investor juga kadang gitu. Tapi untuk sekarang sih ya gitu loh, apa namanya, main satu-satu aja dulu, dikawal satu gitu kan, ambil yang Ya, bagus, ketika dia udah naik gitu udah langsung ambil aja cuannya. Iya. ya, Udah. Nah, saya terlalu banyak, Pak. Dia punya apa? Hampir iya. mungkin hampir 20 gua Wah, beli. Jadi nggak tercover lah istilahnya. Ini jatuh, ini jatuh. Ah, udahlah. Gua kasih stop loss, semuanya terjual, merah semua. Ya, lebih bagus kita fokus di 1 2 ya, perhatiin ya, Pak ya. Iya, mending satu aja, satu dua gitu. Kalau ada waktu untuk ini ya, kalau ada waktu Iya, monitor ya. monitor gitu, satu Hmm. dua ngeliat ini gitu kan. boleh sharing nggak, Pak Indra? Pemulihan Gimana? Burjo. Jadi saya Hah? itu ceritanya ada Hmm. nyangkut, ada nyangkut 5 saham. Oh Itu ya. aku, Hmm. ya ada 5 saham itu nyangkut lumayan gede juga. Terus Hmm. itu ada aku pakai sekuritasnya aku pakai Panin. Nah Oh. terus kenal sama ini iTrade, akhirnya Hmm. saya cuma ngawal pakai iPod. Tadi yang 5 itu ku biarin, aku nggak mau keganggu kepikiran di situ. Aku Oh ya. kerjain di iPod itu cuma pegang Hmm. maksimal 2 saham. Pokoknya Itu harus yang tuntas difokus. dulu baru berpindah, tuntas dulu baru pindah. Begitu margin Hmm. aku dapat untung sebesar salah satu dari 5 yang nyangkut tadi, misalnya aku nyangkut taruhlah 10 gitu kan. Hmm. Begitu di Hmm. iPod itu udah 10, udah yang 10 tadi gua cut loss, gua tambahin modalin ke iPod lagi gitu. Lama-lama yang Oh, 5 itu selesai loh, Om. Selesai, gitu ya. sekarang cuma pegang di iPod, main 2 aja udah gitu aja. Iya, 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 iya. Hmm. Nggak usah Jadi nggak terlalu banyak, keganggu, nggak nggak kedistrak terlalu sama banyak yang 5 itu, komentar gua ya. lipet aja udah. Pokoknya aku tugasku mau mau bersihin yang mana dulu gitu. Waktu pemulihan gitu. Nanti kalau sekarang udah nggak pemulihan ya. Udah arthritis. Pokoknya Oke. dua selesai gitu. Kayak kemarin selesai semil ya udah baru pindah mesin. Mesin saya ngapes tadi kalau nggak selesai Bagus, juga Hmm. tadi itu. bagus banget tadi Om itu harusnya. Ya gitu. Cuma 2 aja Pak Indra tiap hari. Ya, paling Iya. 3 4 hari Tapi di monitor terus, ada Bang seminggu. John. Hah? Enggak Monitor juga. terus. Enggak Nggak juga. juga, saya juga kerja, jadi paling ya kayak
arahnya Moses sehari paling ya pagi lihat, nanti jam mau istirahat tuh lihat, nanti habis makan siang, habis mulai bukaan lihat, nanti mau closing lihat Hmm. gitu. Tapi kalau masa kalau Iya, iya. Cuman kan sekarang posisinya, longgaran gitu ya, saya nggak pakai iTrade, saya intip lewat RTI aja. Dari RTI itu kan kelihatan, oh ya ini udah masuk di watchlist, hmm, watchlistnya yang pegang itu aja selama presentasinya kalau bagus ya udah tinggal lompat masuk ke akun hmm, beresin udah gitu aja. iya, iya. Ngintip Udah. RTI kan gampang kan di watchlist gitu, Hmm, pokoknya kelihatan udah hijau aja targetnya 10% gitu ya udah tinggal oke. masuk ke akun Mau mau keluarin pakai dah, cara Pak John juga nih. lupakan dah Masih Pak John. gitu. Saya sih gitu selama ini. Iya, bisa gitu, Ya kayak gitu tuh. enak Pak gitu Pak, Iya. nggak main banyak-banyak, udah dua aja udah. Atau gini dulu Pak, apa namanya, Om Hendra tuh yang banyak itu di sekuritas apa gitu kan. Hmm. Nah, coba ganti sekuritas dulu. Mungkin lagi seret rezekinya di sekuritas itu kan ganti dulu gitu. Kayak Om John Oh tadi kan iya, ganti. Biar nggak terganggu oke. juga psikologinya ngelihat foto Betul, semua gitu. betul. Iya, 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 iya. pakai kendaraan, Siap, siap. beda. Jadi Pak kayak Mose pakai parkir aja pakai kita apa? beli kendaraan baru. Saya pakai iPod untuk yang untuk trading yang high trade. Kalau yang nyangkut itu ada di Panin. Pakai iPod. Cuma kebetulan nggak tahu ini tadi kok mau cuan jadi nggak jadi iPod yang adat ini. Gitu, atau bisa ganti ke Mansek atau Stockbit atau apa gitu kan. Ya, ya Oh, yang nyaman mana saya aja lah. pakai Stockbit Anunya apa sama Ajaib. fiturnya. Ya, yang fiturnya nyaman aja, Pak Indra. Ayo Om, kita tengok mesin Om. Bentar Om, aku masih penasaran nih. Oke, kita ke ini ya. Tadi kan kita mau bahas saham US nih kan. Ya, Saham US. Nah, kalau saham US ini dia kalau saya sendiri ini apa eh, masih ngeker-ngeker untuk mau ngambil yang saham-saham kayak Nvidia gitu sih. Sama Palantir, terus beberapa kayak saham Apple juga. Cuman ya masih nunggu sih. Soalnya kalau baru mau masuk ya kita harus nunggu dulu bagus semua sih, takutnya diturun-turunin lagi nih. Kayak misalkan saham Apple nih kan. Nah, dia masih 2011. masih distribusi gitu. Tapi paling enggak kita udah ini dulu apa namanya ngikutin dulu lah gitu. Nah, kalau ininya kan saya juga sering itu tuh sering share di channel kan yang kayak barusan malam ini dia ada Wall Street Journal itu. Nah, di situ ada list-list saham US juga sebenarnya saham-saham US yang bagus yang apa di halaman terakhir. Kalau ada waktu boleh lihat-lihat di sana gitu. Kemudian mainkan juga ChatGPT misalkan nih saham mungkin yang buat kita tuh yang familiar mungkin saham-saham Apple, Microsoft gitu ya, saham-saham yang lain kayak misalkan saham Palantir mungkin belum belum ini apa namanya belum familiar gitu bisa dicek itu saham apa sih gitu. Nah, kalau cara untuk ngebaca trade-nya ya sama aja sebenarnya di semua market. Mau dia di saham US ataupun karena semuanya data inputnya kan sama ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau misalkan nih mau apa namanya, kalau lihat nih secara long term kan dia naik terus nih saham-saham US ini. Misalkan kita lihat MLY, kita biar bisa lihat bulanannya ya. Kita lihat biar dia ada
yang bulanan kita lihat MLY, sorry, kadang salah-salah ini gak keluar. Nah, kalau kita lihat bulanannya kan dia masih trennya itu kan masih naik terus tuh, naik terus nih. Dan kalau di dailynya kita udah bagus sebenarnya, kayak misalkan ini saham ini tuh, tinggal nunggu weekly-nya aja, tapi dailynya udah oke. Ini harusnya udah bisa beli nih, coba beli ya. Nah, biasanya kalau kita kan eh, yang bagus tuh, ntar dulu ya. Oke, ntar dulu, sorry. Nah, kalau untuk ininya, sebenarnya kan kita lagi buat juga untuk screeningnya. Cuman lagi karena begitu banyak datanya ya, dan screeningnya juga ini baru ini, dan eh, tim kita juga masih masih ngembangin sih. Jadi ya teman-teman harap sabar dulu ya. Tapi ngikutin aja dulu satu dua. Sama kayak tadi yang dicerita sama Om John tadi itu bisa satu dua, dan begitu dia bagus. Nah, kalau di saham-saham US ini kita bisa berani megang long term gitu. Kenapa? Alasannya itu adalah yang tadi secara by design itu saham US itu didesain untuk long term. Walaupun valuasinya sangat mahal, itu kadang itu didesain untuk long term. Karena apa? Karena yang pertama itu sistem dari perpajakan untuk di US itu dia masuk ke dia jadi pajak penghasilan, bukan pajak final seperti Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu kan eh, keuntungan dari pajak itu, kalau misalkan di SPT itu kan keuntungan dari pajak itu ya udah kita cuman melaporkan aja gitu, nggak ada pajak penghasilan, langsung pajak final yang PPN dan PPH waktu kita transaksi itu kan 0,19 beli, 0,29 jual ya. Nah, cuman itu doang tuh pajaknya. Jadi kalau ada apa namanya bandar ataupun owner yang megang supply di saham itu kan dia owner kan, owner sama bandar lah. Bandarnya ya bisa bisa tim dari si owner juga yang punya saham, apa namanya, karena bandar itu juga dia cuma pelaksana aja, dia bandar itu juga kalau si owner ataupun shareholdersnya itu jualin terus, si bandar itu juga nggak bakalan bisa itu. Jadi yang punya supply banyak itu adalah eh, ini apa, nggak bisa, dia nggak pegang supply, dia bagian dari mereka lah gitu. Nah, ketika dia apa namanya jual beli gitu ya, dia nggak ada, walaupun dia misalkan yang punya SMIL tiba-tiba tadi itu di 500, misalkan nih langsung jualan tuh ininya, ownernya, bandarnya gitu, yang punya barang. Nah, itu walaupun dia misalkan keuntungannya itu 100% ataupun katakanlah misalkan 20 miliar gitu, ya dia cuman pas transaksi itu aja misalkan 0, totalnya berarti 0,3%, ya udah 0,3% aja. Nah, beda kalau di US nanti dihitung itu semua itu jadi penghasilan, pajak penghasilan 35% ke atas. Nah, itu jadi si yang punya supply atau owner yang punya saham itu, atau yang punya emitennya, mereka itu akan ngehold sampai dia itu benar-benar naik ratusan ribuan persen. Biar apa? Biar ketika dijual itu pajak penghasilannya itu udah misalkan naik 100%, naik 200%, pajak penghasilannya 35%, itu masih banyak dia gain kan gitu. Beda kalau di Indonesia itu dia mau cuman gain 10%, ya si ownernya langsung jual aja gitu karena pajaknya cuma 0,3 gitu. Itu jadi by design itu
saham US itu very long term. Kalau di Indonesia by design ya untuk gitu-gitu aja di tempat karena orang itu akan jualan nanti ngambil lagi gitu. Sama juga misalkan saham treasury, saham apa namanya buyback itu. Nah, misalkan nih saham kita kan terakhir-terakhir ini kan sering banyak dapat news tuh. Misalkan saham BBRI buyback sahamnya. Nah, sistem buybacknya itu juga mereka nadah nampung, nggak boleh ngambil di over, nggak boleh HK gitu. Jadi sistemnya nampung dan dia bertahap dan setelah itu semua itu apa namanya eh, habis dana untuk apa buybacknya tadi dari saham treasury-nya itu 3 tahun itu harus dijual. Nah, jadi ingat-ingat aja tuh. Jadi bayangin aja, waktu BBRI ini turun dan misalkan waktu Adaro turun, kemudian mereka ngeluarin 1 triliun untuk nadahin tuh saham-sahamnya, nanti berarti itu mereka selesai buyback itu misalkan nanti di 2000 di pertengahan tahun 2025, hitung-hitung aja tuh berarti nanti maksimal mereka itu 3 tahun setelah itu juga harus jualin juga sih yang 1 triliun. Nah kan aneh. Jadi walaupun nanti Bank BRI misalkan naik 3 tahun lagi tuh mereka harus jualin terus tuh jualin, 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 jualin. Ya jadi situ-situ aja berarti ini ya sahamnya gitu loh. Nah itu satu. Kemudian juga apa namanya kalau saham US itu karena mostly ya udah 60% semua dana masyarakat mereka tuh udah di ETF-nya di apa namanya di reksadana saham ya ETF mereka itu jadi mereka pasti akan menjaga performa itu kalau enggak kolaps tuh negara. Kolaps semua tuh uang-uang di sana gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu di bursa saham itu masih 0,1% kali. Makanya itu tidak peduli nih apa pemerintah. Mau bursa saham mau gimana juga ya bodo amat gitu. Toh juga masyarakat kita cuma sedikit yang di situ gitu kan. Jadi enggak itu tuh. Jadi secara fundamental itu tuh ngaruh banget sih gitu. Apalagi juga belum lagi apa namanya kondisi Indonesia gitu ya, kondisi ekonomi, kondisi fundamental Indonesia ya negara Indonesia gitu. Nah, kalau di US kan kenapa kita ya apa namanya ke US karena walaupun misalkan banyak apa namanya apalah Trump atau apalah gitu kan apa namanya geopolitik segala macam tapi ekonomi US itu masih ekonomi nomor 1 dunia gitu jadi walaupun nomor 2 itu Cina itu masih sangat jauh gapnya gitu jadi mereka akan apa namanya akan balik lagi arahnya gitu nah itu sih ininya alasannya gitu nah mungkin kita banyak yang baru mau mulai gitu kan apa namanya kok baru mau mulai sekarang gitu kan ya nggak apa-apa daripada apa namanya lebih baik telat daripada nggak sama sekali gitu kan kayak gitu nah untuk ininya taktisnya atau prakteknya itu ya bisa dimulai dengan 1 2 aja dulu cicil gitu kan kayak misalkan saham oke, kenapa sih kayak gini nih kenapa sih gue suka saham Palantir karena Palantir ini dia saham teknologi dan dia saham ini apa militer apa namanya AI militer gitu. Jadi niche-nya sangat apa namanya spesifik lah gitu. Dan dia banyak berada di sistem pertahanan US gitu, di Pentagon ilmu apa namanya di teknologi-teknologi mereka, terus teknologi satelit kayak gitu. Jadi teknologi pertahanan lah. Jadi negara besar itu kan pasti dia pertahanannya kan tinggi kan gitu. Dan ini kalau kita lihat saham Palantir ini waktu itu kan sempat gap nih yang sampai dari 80-an sampai ke 100 itu karena ada apa namanya ternyata dia mengalami kenaikan revenue yang sangat tinggi. Makanya langsung open gap 35% apa. Nah, ini dibawa turun lagi tuh gitu. Makanya saya kemarin itu lumayan nunggu dia untuk bagus lagi eye trade-nya bisa saya apa namanya coba masuk lagi gitu. Tapi juga di sini masuknya pelan-pelan juga nih karena masih banyak juga yang apa nama di weekly dia masih banyak distribusi dan
ini nih, banyak juga yang akumulasi, tapi distribusi juga masih gitu kan. Nah, di sini nih sempat kemarin dia turun lagi Bangkok ini udah bagus lah gitu. Nah, samping itu juga teman-teman bisa ngeliat tuh listnya tadi saham-saham apa itu bisa mainkan ChatGPT lah gitu kan. Dan kita juga kan puluhan ribu ya saham di US itu. Nah, kalau yang di ini kita di grup sini juga kan banyak juga tuh Om yang siapa sering juga tuh yang ada tuh yang rajin tuh Om siapa ya yang rajin buka saham US saya lihat bisa dicek-cek lah mulai rajin ngecek kayak Alibaba Alibaba bagus gitu kan. Nah, kayak gini tinggal dilihat aja gitu. Nah, ini kalau Om Hendra mau yang lebih stabil gitu kan ya bisa coba transisi ke saham US Om pelan-pelan gitu. Bisa ngambil misalkan ini nggak semua juga saham-saham yang apa namanya tur kayak saham Baba, terus ada saham Coca-Cola juga kayaknya masih di atas tuh. Coca-Cola ada saham Visa ya, ada MLX Visa FV ya V. Nah, Coca-Cola atau kalau mau kan ini masih baru bisa mainkan ChatGPT lah atau DeepSeek kan misalkan saham apa nih yang bagus berdasarkan ini apa namanya itu udah dipermudah lah sekarang ya gitu. Ini ada dari Om Yudi, ini PPH-nya per transaksi atau tahunan Om? Sama kalau rugi hitungannya bagaimana? Kalau di saham US itu dia apa? Dia kan ada komisi itu per transaksi, dia ada juga tuh komisi per transaksi dan dia kalau rugi nggak kena pajak karena pajak itu kan function ke keuntungan kan profit. Jadi kalau misalkan lu rugi apa namanya tahun itu gitu berarti lu nggak bayar pajak penghasilan karena lu nggak menghasilkan gitu. Dan kalau di kita eh, ke saham US, nah sistem ininya sistem saya nggak tahu, cuman pelaporan aja kali karena kita nggak beli langsung ke orang sana kan, jadi nggak di record di US gitu. Misalkan dipakai GoTrade atau pakai apa nih sekarang Nano gitu kan, dia kalau misalkan kita ada gain jadi kayak dia masuk ke wallet kan dan di wallet kita itu ya kita tinggal laporin aja biar nanti kalau misalkan kita banyak dapat apa namanya harta apa dapat kekayaan dari pasar modal itu nggak terindikasi korupsi atau apa gitu. Sistemnya nggak pakai visual atau Fibeli. Pakai kalau saham US itu pakai juga ada visual ada Fibeli juga. Pakai Om. Tetap ada juga ada visual ada Fibelinya. Nah, tadi aku bilang itu di ininya apa di ownernya atau di yang punya barang lah. Dia nggak kena gitu. Kalau di Indonesia kan nggak kena, dia sama gitu. Jadi sama kayak retail biasa gitu. Jadi ya enak tuh sama apa namanya yang eh, pemilik-pemilik emiten atau bandar dan konglomerasi mereka itu enak gitu. Jadi jual aja dulu gitu. Ketika mereka udah ada penghasilannya apa namanya tuh 100 miliar, ya itu udah final. Karena transaksi udah langsung final kan, udah dipotong semua tuh pas transaksi. Nah, 100 miliarnya itu nggak dikenakan pajak penghasilan lagi kalau di Indonesia. Nah, itu jadi mereka tuh ya seenak-enaknya jual, seenaknya mereka ngejual sahamnya. Nggak mau maintain dulu sampai misalkan 100% dulu. Kalau di luar itu kenapa dia maintain dulu dia naik 100% minimal gitu kan? Karena biar kalau mereka jual di 100% pajak penghasilannya 35% dia masih ada spare 65% gitu. Jadi makanya saham-saham Amerika tuh dia ngehold terus jangka panjang terus kan. Kalau saham-saham Indonesia kan enggak, begitu naik 50% aja atau begitu naik berapa persen itu langsung jualan. Ya karena eh, ya itu nggak ada nanti kena pajak yang 35%. Itu cuma fee doang.
gitu. Nah ini kan ada lumayan apa namanya sering tuh rame tuh. Nah bisa mulai dari satu dua lah ngikutin dulu, diikutin aja dulu kan satu dua. Sama kayak tadi Om John bilang, coba di satu dua dulu fokus ngikutin gitu sambil apa namanya eh, ininya. Ini bisa lihat portonya Jim Simon Om buat contekan. Nah, ininya apa namanya sebenarnya gue nggak tahu ya. Ada bisang apa namanya? Coba dilihat di itu Om. Dilihat di apa namanya tuh di googling coba. Nah, kalau Om apa namanya Jim Simon itu dia quant trading Om dia. Dia trading loh, bukan ngehold. Tapi dia melakukan short term banget tuh per 5 menit. Tapi dia sampai ribuan trading dia per hari. Jadi udah pakai mesin canggih kan. Jadi makanya dia apa namanya cepat cepat keluar apa sorry apa namanya itu keluar masuk dipakai mesin. Dia bukan tipikal yang hold gitu kayak Warren Buffett. Kayak gitu. Kalau misalkan suka saham Apple misalkan ya tinggal nunggu aja berarti iTrade-nya nih. Biar apa namanya ketika dia naik bisa lumayan langsung cepat gitu kan daripada dibawa-bawa turun lagi gitu. Nvidia juga harusnya masih bagus lah walaupun ada DeepSeek. Kayak BTC juga masih nunggu sih. Masih banyak nunggu sih kalau saya ya. Paling satu dua gitu kan coba-coba apa namanya ikut masuk. Ada kayak Stockbit-nya di US nggak yang versi gratis? Stockbit di US. Reddit kali ya? Coba aja di googling atau chat GPT om. Kalau saya biasanya itu ngikutin satu dua saham aja saya ikutin gitu. Karena nggak ini kan apa namanya nggak apa namanya bukan trading gitu. Jarang saya trading. Nah, kalau pembeliannya minimal satu lot, dia memang dia satu lot, tapi kalau kita pakai apps dari Indonesia itu sama apps di luar juga itu udah bisa fraksi. Jadi misalkan kita beli, misalkan nih kita sama kayak beli Bitcoin lah, Bitcoin kan udah berapa ratus juta gitu. Tapi kayak misalkan nih saham berapa tadi, saham Palantir misalkan dia $100 ya, $100. Nah, kita mau beli berapa, misalkan kita punya dana 1 juta gitu, kayak cuman berapa gitu udah bisa market OTC. Market OTC maksudnya apa, Om? Om Kuku nih. Microsoft ada negatif gap di akhir Januari 2005 benar nggak Om? Bakalan ketutup lagi nggak gapnya? Coba Microsoft ya. Microsoft. Nah ini Microsoft Januari. Gap itu nggak harus ditutup sih Om. Nggak harus ditutup. Udah ini kok apa namanya tinggal ngikutin ini aja Om, iTrade-nya aja. Udah enak sebenarnya. Jadi tinggal ngikutin yang mana yang akumulasi momentumnya naik udah sama kok sama kayak Indonesia untuk pergerakannya ya. Dan malah lebih enak sebenarnya kalau di saham US atau Bitcoin itu karena dia gede begitu gede. Gede ininya apa namanya marketnya, big datanya itu gede.
Cuman dengar Om Kuku bisa short sell. Bisa Om, harusnya bisa. Cuman kalau di ini kita di apa namanya kalau pakai apps dari kita kayaknya harus cuman satu arah doang, cuman beli. Kalau mau pakai di ini apa namanya dari apps yang di Indonesia ya. Ya cuman satu arah. Cuman satu arah. Satu juta. Itu coba nih. Bidu. Bidu ini apa ya? Oh ini ya, Baidu ya. Oh ini ya, bagus nih, lihat no. Weekly-nya bagus. No. Ini gara-gara Cina nih. Cina bagus kan? Apa namanya? Dia baru mau rebound nih. Ini dari weekly-nya. Bagus di Bidu nih. Bidu. Coba lihat kita lihat Bidu. Bidu. 10. Bidu atau Baidu? Oh iya Baidu, Bidu. Baidu itu kan ini apa namanya pencarian internet di Cina ya. Ya kayak Google-nya Cina ya. Iya. Iya kayak Google-nya Cina nih. Naik 5% dia nih. Iya, bisa nih. Coba ya. Kalau terus minimal setoran, coba pakai ini om, nggak pakai minimal setoran kok. Kalau yang ini ya, maksudnya nggak bisa sejuta, bisa sejuta kok. Coba saja stop up, stop awam samurai. Enggak kok, ada 5 juta juga bisa. Nah, gue nggak tahu kalau Mirai itu bisa saham US nggak? Bisa saham US nggak itu Mirai? Ya, top up. Peluang bisa, peluang Nano, GoTrade itu bisa. Mirai belum bisa. Peluang. Iya. Yang rekomen apa Om? Nah itu, yang rekomen itu adalah yang eye trade-nya bagus Om. Tapi kalau saya yang tadi mau ini yang Palantir, Nvidia, aku masih nunggu. Tapi nunggu eye trade-nya dulu. Yang rekomen sekuritasnya, oh itu peluang bagus, Nano bagus, bisa top up 10.000 malah kalau Nano ini top up 10.
Jadi bisa lebih hemat. Bisa beli cicil terus gitu. Coba ya, gue mau top up. Dan bukanya juga itu, ini kok bukanya ini apa namanya? Enggak, pakai dan Bank US enggak langsung kok kayak buka Stockbit. Cepet kok Om, cepet kok dia. Sekarang kan udah dipermudah ya, pakai itu. Jadi nggak kayak zaman dulu lagi. Hah? Multi-payment. Coba ya. Jadi kalau misalkan ada ininya toh apa dana berlebih langsung top up aja ke ininya kalau ada yang bagus baru langsung beli toh. Gitu. Jadi lupa. Yes. Multi payment. Gue lagi ngeliat juga nih. Ketika mau beli kursnya juga berpengaruh. Pengaruh kurs tuh pengaruh. Karena kan kita langsung ngaruh ke ini ya kan, apa ke rupiah. Nah, short sell ada batasan berapa lama harus buy kembali ya. Nah, itu aku juga belum tahu. Karena belum pernah nge-short sih. Dan di kita juga jarang nge-short. Beli aja terus hold gitu. Soalnya kalau nge-short itu belum di ini kita belum aja tersedia ini fasilitasnya. 30 81 coba ini 5 ada screeningnya. Belum Om, ini baru baru mau diiniin apa namanya baru kita mau kerjain soalnya banyak banget yang lagi dikerjain nih. Harap sabar aja ya. Tapi ikutin aja ini apa namanya satu-satu gitu. Terus bisa mainkan itu apa namanya ChatGPT, terus cek eye trade-nya. Yang penting kan navigasi di marketnya ya, jangan sampai beli yang masih turun gitu. Ya gitu aja sih. Non crypto coba nih. Beli sekarang. Lah, kok gini? Oke. Iya sih masih kalau saya baca ulasan di YouTube kenapa di beberapa sekuritas saham US-nya terbatas. Ya itu Om karena ini kali ya, karena misalkan jadi ya nggak semua ada sih karena ya nggak tahu lah ya ini mereka mungkin ada biaya-biaya kalau semua gitu. Oke oke sih. Om Hendra, apakah kalau merah pekat itu pasti cocok untuk di short selling? Enggak loh Om. Kalau dia short selling kan berarti kita ngambil yang distribusi kan, jadi ikut kita ngedistribusi kan, menjual. Ya sama sih kalau kita biasanya buy
kita ngambil yang akumulasi. Kalau kita yang mau nge-short, kalau mau nge-short berarti ngambil yang posisinya yang distribusi gitu. Gitu. Oke, ini terakhir lah. Ini udah mau 1 jam. Tadi sebenarnya niatnya setengah jam dulu. Kita bisa lanjut lagi lah di grup discussion nanti ya. Sambil coba di ini dulu cari ininya apa sekuritas apa yang bagus tadi ya. Bisa peluang, bisa apa tadi nano, bisa go trade. Coba di ini dulu. Karena kita nggak ada terafiliasi sama ini ya apa namanya sekuritas atau broker tertentu gitu ya. Oke, nggak ada lagi kan yang ditanya ya? Ada lagi nggak? Oke, oke. Kalau ada nanti di grup diskusi ya. Thank you ya teman-teman ya. Nanti kita sambil diskusi lagi. Nanti kalau ada update kita update juga di grup. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semangat terus. Salam cuan Jos Gandos. Selamat malam.